Yo, kembali lagi di channel Vokauser Anime. Jadi kali ini kita akan kembali ngelanjutin alur cerita dari Demon God pensiun ya guys ya, Demon God Kang Wu. Tapi sebelum kita melanjutkan lebih jauh lagi, bagi kawan-kawan yang mau traktirin kopi, maka link traktirannya ada di deskripsi di bawah. Oke lah, jadi tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai alur cerita kali ini. Di part terakhir kemarin berakhir di mana pahlawan dari benua Ernor yang melakukan vision untuk mencari tahu di mana posisi dari Demon King Balzac dan juga ingin mengetahui apa yang sedang Demon King Balzac lakukan. Sekarang tiba-tiba dia sangat kaget, bukan main saat ngelihat Balzac sedang menyandera seorang bocah dan bahkan sedang menyiksanya. Dengan aura petir yang menyambar-nyambar di sekitarnya, Balzac bilang kepada Reynald, "Aku adalah sang Demon King. Jika kau ingin menyelamatkan bocah ini, maka datanglah padaku sendirian." Tapi yang bikin facepalmnya si Balzac ini mengatakan hal yang keren itu tanpa terlebih dahulu mencopot celemek pelayan yang dia kenakan dari rumahnya Kang Wu. Tentu dengan jiwa pahlawan yang tinggi dari Reynald, dia langsung bergerak dengan kecepatan yang sangat tinggi ke titik tempat Balzac berada. Sedangkan saat ini Echidna, Balzac sedang bersiap-siap untuk menyambut kedatangan Reynald ini. Echidna bilang, "Hei Balzac, aku nggak nyaman nih." Balzac ngejawab, "Tahanlah sebentar lagi, dia akan segera tiba. Kita harus membuat ini sempurna seperti rencana master." Gak berselang lama setelah perbincangan tersebut, tiba-tiba dari langit muncul cahaya yang sangat terang dan menerjang ke tempat mereka. Lalu duar, ledakan cahaya jatuh ke depan mereka dan Reynald pun sampai di sana. Echidna mulai memainkan perannya. Dia berteriak, meminta tolong dan menangis. Oleh sebab itu, ngelihat seorang gadis kecil dijadikan sandera ngebuat Reynald makin kesal lagi. Reynald menarik pedangnya, mengarahkan pedang tersebut ke tempat Balzac berada. Sedangkan Balzac sendiri langsung ngeluarin salah satu skill summonnya yang bernama Rise Army of the Dead. Setelah itu, belasan atau puluhan Knight of the Dead pun muncul di sana. Skeleton Knight itu pun menyerang ke arah Reynald, tapi terlihat Reynald bisa mengatasi para skeletal itu dengan rentetan serangan yang hebat. Kombinasi serangan yang juga unik. Medan peperangan saat ini benar-benar memanas riuh. Pertarungan hero yang terjadi di dimensi yang harusnya di sini nggak ada hero sih sebenarnya. Echidna yang ngelihat itu dari kejauhan pun bilang, "Wah, dia hebat Balzac. Apa kau yakin bisa mengalahkannya?" Balzac pun ngejawab, "Aku gak pernah membayangkan kalau takdirku dengan bajingan itu akan terus berlanjut bahkan di dimensi yang berbeda ini. Hei Echidna, kau kira aku ini siapa? Akulah yang terkuat dan paling ditakuti di seluruh benua Ernor." Echidna kembali nanya, "Bisa nggak ngelahin dia? Jawab aja." Dengan sedikit ngeles, Balzac pun bilang, "Tentu dulunya aku bisa dengan gampang mengalahkannya, tapi ku dengar sekarang ini dia mendapatkan blessing dari Tyrion. Kurasa itu akan meningkatkan kekuatannya berkali-kali lipat dan aku pun mungkin akan disulitkan olehnya ya." Echidna nanya lagi, "Jadi apa aku juga perlu turun tangan?" Namun Balzac mengatakan kalau itu nggak perlu. Dia juga akan mengikat kontrak dengan Kang Wu, di mana kekuatan itu bisa menyerang sepihak juga ya, selama nggak ada hal yang terduga yang akan terjadi nantinya, kata si Balzac. Terlihat ketika Reynald lagi disibukkan oleh skeletal Knight milik Balzac, tiba-tiba aura hitam pekat menjalar dari bawah kaki Balzac ke kakinya Reynald tanpa dia sadari. Lalu dari dalam kegelapan itu pula muncul tangan skeleton yang memegangi kaki Reynald dan menahan pergerakannya, sehingga saat ini para skeleton lainnya dengan leluasa dapat menyerang si Reynald. Beberapa tebasan langsung mengenai Reynald yang ngebuat darah berkucuran di sana. Dalam keadaan Reynald yang sekarat itu dan di dalam alam bawah sadarnya sendiri, Lord Tyrion memberikan blessing kekuatannya dan dipinjamkan kepada Reynald. Di saat yang sama pula, tiba-tiba dari tubuh Reynald yang sekarat tadinya, cahaya yang sangat besar memancar dengan hebatnya sampai ke langit.
Gak berselang lama, Reynald terlihat kembali bangkit dan mengambang di udara dengan dua sayap dewa di pundaknya. Di saat yang sama, Balzac ngelihat perubahan itu dengan berkeringat dan dia bilang dalam hati, jadi akhirnya sesuatu yang tak terduga yang kusebutkan tadi terjadi ya. Luka di seluruh tubuhnya dalam sekejap menghilang dan dia diselimuti cahaya keemasan. Apakah ini sebuah kebangkitan dari seorang true hero atau ini adalah kekuatan dari Tyrion? Apapun itu, ini sama sekali nggak bagus untukku. Reynald yang tadi tepat berada di hadapan Balzac tiba-tiba menghilang dan kembali muncul di sampingnya, lalu menghempaskannya dari samping. Dan Reynald sempat menyelamatkan Echidna juga. Tepat ketika Reynald menyentuh Echidna, wajah Echidna menjadi sangat marah. Dia bilang dalam hati, manusia ini jangan seenaknya menyentuhku dengan tangan kotormu itu. Benar-benar menjijikkan. Karena emosi yang memuncak itu pula, Echidna tanpa sadar dia mau mengaktifkan mode naganya. Tapi Balzac yang menyadari itu langsung berkomunikasi kepada Echidna melalui alat komunikasi khusus mereka. Balzac bilang, hei bocah, jika identitasmu terbongkar itu akan menyulitkan Master Kanggo. Karena perkataan itu pula, Echidna saat ini pun kembali tersadar dan kembali berakting sebagai Sandra, lalu berterima kasih kepada Reynald karena udah diselamatkan ya, walaupun dengan terpaksa sih. Karena ngelihat Balzac pergi ke dalam jurang, maka Reynald pun langsung menyusulnya, mengejarnya dengan kecepatan tinggi. Saat Reynald udah menjauh dari Echidna, Echidna pun langsung menghubungi Kanggo. Di tempat yang berbeda, Reynald dengan kekuatan pinjaman dewanya terus menyerang Balzac tanpa ampun. Tentu saat ini Balzac kewalahan dan udah hampir kalah. Ketika dia ngelihat Balzac yang udah terkapar di tanah dan mulai melemah, Reynald pun saat ini terlihat mulai kehabisan tenaganya. Kekuatan yang dipinjamkan dari Lord Tyrion juga mulai nggak stabil dan udah mau mencapai batasannya. Di saat yang sama pula, Kanggo berteriak dari belakang dan memanggil. Kanggo bilang, "Hey Reynald! Kenapa kau kemari tanpa memberitahukan kami terlebih dahulu?" Reynald pun mendekati Kanggo dan dia bilang, "Maaf, Balzac memancingku keluar dengan menyandera seorang anak-anak. Jadinya aku gak sempat untuk melaporkan lagi. Tapi saat ini udah aman kok. Berkat blessing dari Tyrion, aku berhasil melindungi gadis tersebut." Sambil berbahasa basi, Kanggo juga bilang, "Kau baik-baik aja. Apa yang bisa kulakukan? Apa yang bisa kubantu?" Dalam hati Reynald bilang, "Aku udah gak bisa lagi mendengarkan suara Tyrion. Pasti blessingnya udah menghilang sepenuhnya dan koneksi antara kami terputus untuk sementara. Tapi untungnya ada Kanggo di sini. Dengan bantuan Kanggo, aku pasti bisa menghabisi Demon King ini." Terlihat Reynald berjalan pelan ke arah Balzac sambil bilang ke Kanggo, "Oh Kanggo, bolehkah aku meminta tolong kepadamu? Seharusnya ada seorang gadis di sekitaran sini yang tadi disandra dan kuselamatkan. Selagi aku akan menghabisi Balzac ini, tolong jaga anak jelek." Suasana hening seketika. Reynald ngelihat sebuah bilah pedang menembus tubuhnya dari belakang. Dia berbalik badan dan ngelihat ke arah Kanggo. Di saat itu pula Kanggo tersenyum dengan senyuman iblisnya dan dia bilang, merepotkan. Sudah ya main pahlawan-pahlawannya. Jadi apa yang sebenarnya terjadi? Kita kembali ke beberapa menit yang lalu, tepat di ruangan latihan para Guardian. Terlihat Kanggo bertarung dengan cukup sengit dengan Sihon di sana. Ya jelas Kanggo saat ini nggak mengerahkan kekuatan penuhnya. Namun terlihat Sihon sama sekali nggak bisa mengimbangi perlawanan dari Kanggo, yang berarti Kanggo jauh berada di atas Sihon. Kanggo pun bilang dalam hati, perkembangan Sihon memang sangat cepat. Pada titik ini kemungkinan dia udah lebih kuat dari Cheon Mujin sekarang. Dan mungkin saja dia udah bisa melawan salah satu dari Archduke. Baiklah, mari kita lihat batasan sebenarnya dari kekuatan Sihon. Terlihat Kanggo ngeluarin kombinasi skillnya Gable yang dikombinasikan dengan Authority of Storm sehingga menghasilkan sebuah skill weapon bernama Gungnir. Sambil tersenyum, Kanggo pun bilang, "Bersiaplah Sihon." Tapi tiba-tiba dia terhenti karena masuk panggilan dari Echidna. Ya, di sini Echidna melaporkan kepada Kanggo kalau Balzac sedang dikejar oleh Reynald dan kemungkinan saat ini Balzac bisa mati.
Kanggo bingung dong. Setaunya Balzac saat ini lumayan kuat, lebih kuat daripada Reynald karena Balzac melakukan kontrak dengan Kanggo. Tapi apa yang terjadi sebenarnya saat ini? Oleh sebab itu Kanggo menggunakan Authority of Watcher untuk ngelihat situasi terkini yang langsung dari pandangan Balzac. Tentu ngelihat wujud Reynald saat ini ngebuat Kanggo kaget dong. Hah? Kok bisa? Kenapa bisa Reynald bisa menjadi sekuat ini? Apakah dia awakening? Kenapa ada orang-orang begitu gampang untuk mengawakeningkan diri? Kata Kanggo dengan kesalnya. Saat ini dia harus merencanakan strategi yang berbeda karena Balzac yang kalah melawan Reynald. Dalam hati Kanggo bilang, sial, kalau ini dibiarkan maka aku bisa kehilangan Balzac. Ini memang beresiko, tapi aku nggak punya pilihan lain untuk saat ini. Maka Kanggo pun menghentikan latihannya dengan Shihon dan dia bilang, sekarang ini kemungkinan Reynald udah menerima wahyu bukan? Maka kita sudahi sparring ini dan dengarkan apa wahyu yang dia terima. Spontan Shihon kaget karena tanpa mereka sadari waktu berjalan dengan begitu cepat, dan Gaia juga Grace pun bilang, benar, ayo kita berangkat dan melihat Reynald. Saat mereka keluar ruangan, Shihon ngelihat sebuah jejak kaki step di sana dan Kanggo bilang itu adalah jejak dari Quick Step. Dia pasti pergi dengan begitu tergesa-gesa. Kanggo mulai mencoba merangkai cerita dan dia bilang, sial, kemungkinan besar Balzac atau kultus demon pasti menggunakan sebuah cara untuk memancing Reynald untuk pergi dari sini. Setelah mengatakan itu, Kanggo langsung bergerak pergi menggunakan Authority of Swiftness. Gaia mengatakan, apa yang sedang terjadi? Lalu Kanggo berteriak, aku akan bergerak terlebih dahulu. Shihon, bawa Gaia dan susul aku sesegera mungkin. Jadi itulah yang terjadi. Kita kembali ke timeline saat ini. Tepat ketika Kanggo menusuk Reynald dari belakang. Reynald berlutut di tanah sambil memegangi perutnya yang berlubang. Tapi nggak berselang lama juga Echina datang ke tempat Kanggo. Reynald yang udah sekarat pun bilang, Nona kecil, menjauhlah darinya, dia berbahaya. Tapi Echina nggak mempedulikan omongan Reynald tersebut dan malah bilang, Kanggo, dia so akrab sekali denganku. Aku nggak suka, habisi dia. Mendengarkan perkataan itu tentu ngebuat Reynald kebingungan. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Apakah aku sedang berhalusinasi? Katanya dalam hati. Tiba-tiba Demon King Balzac yang udah terluka cukup berat pun menghampiri mereka dengan santai. Dari samping Kanggo bilang, "Hei Balzac, kau baik-baik aja?" Balzac ngejawab, "Hehehe, iya nih cukup parah sih, tapi aku masih bisa bergerak kok." Kanggo bilang lagi, "Berhenti sok kuat dan pergilah bersama Echina menjauh dari sini." Setelah Balzac mengatakan, "Baik Master," mereka pun pergi meninggalkan Kanggo juga Reynald di sana. Reynald yang udah mulai sadar bilang dalam hati, Tunggu. Mereka merencanakan ini bersama. Hanya ada satu makhluk yang bisa mengendalikan Balzac dan melakukan semua ini." Reynald pun nanya ke Kanggo, "Siapa kau? Jangan-jangan kau adalah Satan?" Kanggo ngejawab, "Hah? Kau bicara apa? Janganlah samakan aku dengan demon jahat dan licik yang berniat menghancurkan bumi itu. Ini sebuah penghinaan, kau tahu." Setelahnya Kanggo pun membuka topengnya perlahan dan memperlihatkan wujud wajahnya yang sebenarnya di hadapan Reynald. Ngelihat wajah Kanggo, Reynald langsung sadar dan tersentak kaget sambil bilang, "Kau master dari Demonic Dragon." Sambil tersenyum dengan senyum khas liciknya, Kanggo bilang, "Baru sadar bro. Come on bro, kenapa baru sadar?" Dengan sangat marah, Reynald berusaha menyerang Kanggo, tapi untuk saat ini tubuhnya udah mendekati akhir dan dia benar-benar sekarat. Kekuatannya nggak ada yang bisa dikeluarkan lagi untuk saat ini. Kanggo mendekati Reynald dan memegangi tubuhnya sambil bilang, "Sebenarnya aku sedikit merasa nggak enakan sih melakukan ini, karena aku nggak punya dendam padamu. Tapi semuanya jadi kacau karena ulahmu yang mencoba untuk mendeteksi Balzac dengan blazing dari Tyrion itu. Ya, aku nggak punya pilihan lain sih bro. Kau pasti mengerti kan? Kau pasti mengerti lah. Pasti kau akan bilang, kurasa aku mengerti dan aku emang harus mati di sini." Setelah mengatakan itu, Kanggo langsung meledakkan dadanya si Reynald dan mengakhiri hidup Reynald di saat itu juga.
Nggak berselang lama, Sihon, Gaia, dan Grace sampai di tempat Kangwoo. Saat sampai, Sihon langsung bilang, "Hyungnim, apa kau menemukan Reynal?" Tapi Kangwoo yang udah berakting di sana pun berteriak, "Sial, sial, sial, oh Tyrion, oh Gaia, jika kalian mendengarkan maka jawablah, kenapa Reynal harus berakhir seperti ini?" Mendengarkan itu tentu Gaia, Sihon, dan Grace kaget dong, karena ternyata mereka terlambat untuk menyelamatkan Reynal. Kangwoo juga meminta maaf kepada mereka karena nggak bisa bergerak lebih cepat dan menyadari lebih cepat situasi darurat ini. Tapi Gaia menjawab, "Enggak Kangwoo, ini bukan kesalahanmu." Ya sebenarnya Kangwoo saat ini sedang tersenyum sih, dan dia bilang dalam hati, "Tentu saja ini bukan kesalahanku. Bagaimana mungkin ini salahku? Satan yang memancing Reynal dan menjebaknya untuk membunuhnya, bukan?" Gaia mendekati Kangwoo dan dia bilang lagi, "Tapi Kangwoo, ini bukanlah akhir bagi kita. Lihatlah ke langit. Mungkin aku gak bisa melihatnya, tapi aku bisa merasakannya. Cahaya bintang yang tak terhitung jumlahnya pasti menghiasi langit di atas sana. Dan di sini juga kau, juga para guardian ibarat bintang yang akan menjadi penerang. Selama masih ada pahlawan yang melindungi dunia, maka cahaya ini gak akan padam," kata si Gaia. Kangwoo dengan berkeringat dan sedikit merinding pun bilang dalam hati, "Anjrit, puitisnya, keren si anjir." Tapi saat ini aku harus menanggapi ucapannya itu. Oleh sebab itu Kangwoo pun bilang, "Kau benar Gaia, cahaya itu belum padam. Dan pegang kata-kataku, selama aku masih bernyawa, aku gak akan membiarkan cahaya itu padam." Setelah mengatakan itu, Kangwoo juga bilang dalam hati, "Keren banget gue." Setelah semuanya berjalan seperti apa yang Kangwoo rencanakan, tiba-tiba pedang Reynal yang ada di hadapan mereka bergerak dan melayang. Lalu tiba-tiba pedang tersebut muncul aura Blazing Tyrion yang memancar dengan begitu kuatnya sampai mempresentasikan wujud God of Hero Tyrion di depan mereka semua. Tyrion berteriak, "Tunggu! Siapa kau brengsek? Siapa yang berani membunuh anakku?" Di saat itu pula muka Kangwoo langsung pucat pasi dan dia bilang, Bukankah ini situasi yang gawat? Tapi sebelumnya aku udah memastikan kalau koneksi antara Reynal dan Tyrion udah terputus. Apa jangan-jangan panggilan yang cuma pura-pura tadi, yang kukatakan tadi itu benar-benar memanggil mereka kemari?" Gaia pun mencoba menenangkan Lord Tyrion. Tapi saat ini Tyrion yang kebingungan, dia nanya siapa yang sebenarnya membunuh Reynal, apostelnya. Mendengarkan itu Kangwoo sadar kalau Tyrion sendiri nggak tahu siapa yang membunuh Reynal. Dan setidaknya untuk saat ini Kangwoo terhindar dari skenario terburuk. Oleh sebab itu Kangwoo mengambil kesempatan ini untuk memutarbalikkan fakta dan memutar cerita. Kangwoo bangun dengan wajah sedihnya dan dia bilang, "Demon of Prophecy Satan. Kemungkinan dia yang paling mungkin untuk membunuh Reynal, berhubung Balzac juga adalah bawahannya." Mendengarkan penjelasan Kangwoo itu membuat Tyrion sangat marah kepada demon dari dunia ini, yaitu Satan tersebut. Tyrion nanya ke Kangwoo, "Kalian di dunia ini sedang melawan demon jahat itu juga bukan? Apakah aku bisa mempercayai kalian?" Gaia pun langsung menjawab, "Oh, Kangwoo yang ada di depan Anda ini lebih berani dan lebih benar dari siapapun. Dia bahkan layak disebut sebagai pahlawan di dimensi ini. Dia juga yang pertama kali meratapi kematian dari Reynal dan segera bertindak." Setelah mendengarkan penjelasan dari Gaia itu, Tyrion meminta Kangwoo untuk mengangkat pedangnya. Pedang yang bernama Delain yang mengandung Divine Relic yang juga kekuatan Tyrion. Jadi Tyrion berniat memberikan seluruh kekuatannya kepada Kangwoo, bahkan jika itu menghancurkan seluruh eksistensinya untuk terhubung ke dunia. Ketika Tyrion berniat untuk memberikan kekuatannya kepada Kangwoo, tiba-tiba notif mengatakan intervensi berlebihan dari Heroic God Tyrion dalam sistem Gaia terdeteksi. Dalam hati Kangwoo dia bilang, "Aku nggak sepenuhnya mengerti bagaimana cara kerja sistem di sini. Tapi lihatlah, bahkan dewa aja nggak bisa seenaknya ikut campur. Namun yang lebih penting dari itu, Tyrion mencoba memberikan kekuatannya dengan mengorbankan eksistensinya. Mantap bener."
Kanggo pun bilang ke Tyrion, "Lord Tyrion, seorang dewa agung seperti Anda nggak boleh lenyap. Jangan lakukan itu. Mengorbankan dirimu sendiri untuk manusia itu sama sekali nggak benar." Tapi Tyrion langsung menjawab dengan tegas, "Enggak, tekadku udah bulat." Dalam hati Kanggo pun tertawa dan bilang, "Hehehe, udah kuduga makin dilarang pasti akan makin jadi-jadi." Oleh sebab itu Kanggo langsung memegang pedang Tyrion dan dia bilang, "Kalau memang itu kehendak Anda, aku akan menerima kekuatan ini. Aku akan berjanji membalaskan dendam Rhaena, mengalahkan Demon of Prophecy Satan dan juga bawahannya Balzac, lalu menyelamatkan dunia." Setelah seluruh kekuatannya ditransfer ke pedang yang dipegang oleh Kanggo, Lord Tyrion sedikit demi sedikit pun mulai menghilang. Lalu dia pun bilang dalam hati, "Oh Kanggo, tolong gunakan kekuatanku demi keadilan. Setelah terhubung denganmu Kanggo, dengan perpindahan kekuatan ini aku bisa merasakan segalanya tentangmu. Hati yang benar, usaha yang tiada henti, kehendak yang tak tergoyahkan, demonic energi yang sangat luar biasa bagaikan lautan." Tunggu. Demonic energi? Saat ini eksistensi Tyrion pada dunia udah mulai menghilang dan dia berada di antara dua alam sebelum hilang sepenuhnya. Di saat itu pula di hadapannya saat ini dia ngelihat demonic sea yang tak terbatas. Yap, ini adalah 10,000 Demon Core milik Kanggo. Dalam hati Tyrion dia bilang, Demonic Sea? Jangan bilang kau adalah penguasa seluruh Demonic Sea." Kanggo yang berada di bawah alam kesadaran dari Tyrion pun bilang, "Hahaha, kau dan Rhaena sama-sama polos dan terlambat menyadarinya ya." Tyrion pun berteriak, "Sial! Tidak! Kau yang membunuh apostalku dan aku malah memberikan kekuatanku kepada demon terkutuk. Bukan hanya demon biasa, tapi aku memberikan kekuatanku kepada Demon King. Aku harus melaporkan ini kepada Mikhail." Tapi sebelum Tyrion berbicara lebih banyak lagi, Kanggo menggunakan skill Predation-nya lalu melahap Tyrion sampai nggak bersisa sambil bilang, "Heleh, Mikhail ini si milik itu terserahmu lah. Selesaikan dulu transfer kekuatannya." Seketika setelah eksistensi dari Tyrion menghilang sepenuhnya, kekuatan dari pedang Delain mulai ditransfer ke tubuh Kanggo. Energi Divine mengamuk dan memberikan damage internal yang hebat ke tubuh Kanggo. Dalam hati Kanggo bilang, "Sial, inikah usaha terakhirnya untuk mencegah kekuatan yang kuserap?" Oleh sebab itu Kanggo memaksa menelan dan menekan energi itu dengan mengaktifkan Authority of Predation. Dengan trait Mana Craving Demon, Kanggo ingin mengubah Divine energi menjadi demonic energi. Dan saat proses konversi itu pula, ledakan yang lebih besar memberikan damage yang makin besar pula kepada Kanggo. Orang-orang yang berada di belakang Kanggo sangat kaget dan gak tahu harus berbuat apa. Mereka mau memberikan heal tapi Sihon mencegahnya dan dia bilang, "Hentikan Grace, Hyungnim sedang mengalami transformasi. Lihatlah darah hitam yang dimuntahkan dari tubuhnya itu menandakan kotoran yang keluar untuk membersihkan tubuhnya menjadi lebih murni. Lalu gangguan sekecil apapun bisa menyebabkan kerusakan permanen." Mendengarkan itu dari samping, Kanggo bilang dalam hati, "Bacot goblok, heal aku sialan. Sok tahu sih kampret ini darahku emang hitam dari dulu. Aku sekarat nih, healing aku jangan cuma nonton saja." Gaia pun bilang lagi, "Jadi kita bahkan gak bisa memberikan healing kepadanya ya? Itu beresiko kah?" Sion ngejawab lagi, "Ya, itu luka yang ditimbulkan karena rekonstruksi internal energi. Healing magic gak diperlukan dalam situasi ini. Kita hanya bisa menyemangatinya untuk saat ini." Dengan mata yang berurat kesakitan dan sekarat, Kanggo berteriak dalam hatinya, "Anak sok tahu bangsat, aku hampir mati woi, tolong healing dikit aja." Seiring dengan kesadarannya yang terus menipis, Kanggo cuma bisa bilang sambil melihat rekan-rekannya yang menonton dirinya sekarat. Dia bilang, "Kalian semua kampret." Setelah Kanggo pingsan, muncul notif-notif yang mengatakan kalau demonic energi Kanggo naik cukup drastis. Lalu notif lain juga mengatakan rank stat telah naik. Jalur deep dari 10,000 Demon Core sebagian telah diaktifkan. Aktivasi penuh memerlukan seluruh syarat dan demonic soul.
Oke, beberapa hari kemudian di Grand Canyon muncul sebuah portal berwarna hijau yang familiar. Ya, itu adalah portal dari benua Ernor yang lagi-lagi muncul di bumi. Terlihat tiga demon lah lebih tepatnya. Pasukan demon yang berbentuk burung yang berasal dari benua Ernor muncul. Dan ternyata mereka ini adalah bawaan dari Lord Lucifer, salah satu dari Archduke di neraka ke-9. Saat mereka sampai, mereka bilang, "Ini bumi. Aku merasakan jejak Tyrion yang menghilang. Ya, aku gak peduli dengan dewa rendahan sepertinya punah atau enggak. Dan bumi ini ada apostol dewa tingkat tinggi juga yang bernama Gaia, bukan? Namun, walaupun begitu, Gaia saat ini bisa dibilang dewa setengah mati. Jadi gak ada yang perlu dikhawatirkan dan ditakutkan juga. Mari kita habisi mereka." Ketika pasukan demon tingkat tinggi ini pun langsung bergerak dengan kecepatan tinggi, seseorang dari mereka pun bilang, "Meski Tyrion adalah dewa tingkat rendahan, tapi meskipun begitu ada manusia yang mampu membunuhnya, itu adalah hal yang sangat luar biasa. Makanya kita harus memburunya dan menjadikannya aset berharga bagi Lord Lucifer. Terlebih lagi, salah satu dari Archduke Satan juga kudengar ada di bumi ini." Seminggu setelah kematian Reynald di tangan Satan, ya walaupun di tangan Kanggo sih sebenarnya, para Guardian mulai kembali menjalankan tugas mereka masing-masing dan meninggalkan luka di masa lalu. Saat ini Kanggo mendapatkan misi dari Gaia untuk pergi ke Amerika Selatan. Ada beberapa warga di sarang monster yang masih bersembunyi dalam ketakutan. Oleh sebab itu Gaia meminta Kanggo untuk mengawal para orang-orang desa tersebut untuk bergabung ke pasukan Amerika. Dalam hati Kanggo bilang, karena kultus demon sedang gak bergerak, aku jadi gak ada kerjaan. Ya, aku gak punya pilihan lain selain menerima misi membosankan ini." Lalu Gaia juga bilang ke Kanggo kalau sepertinya Sion akhir-akhir ini juga terlihat berbeda. Jadinya Gaia meminta kepada Kanggo untuk menanyakan apa yang sebenarnya terjadi kepadanya. Saat ini Sion berada di ruangan latihan. Dia terlihat melampiaskan emosinya kepada monster-monster training yang ada di sana. Dia menyalahkan dirinya sendiri yang lemah itu. Dia mau menjadi sekuat Kanggo, baik kekuatan maupun mentalnya. Dan terlihat Sion juga menyalahkan dirinya sendiri atas kematian Reynald sebelumnya. Jadi saat dia ngelihat Reynald mati, yang dirasakan Sion di saat itu adalah sebuah kelegaan. Ya, dia menyesali merasakan perasaan seperti itu. Walaupun memang dia cemburu karena kedekatan antara Gaia dan juga Reynald sebelumnya. Tapi lega atas kematian orang lain itu adalah sesuatu yang gak bisa dimaafkan. "Aku benci dengan diriku sendiri," kata Sion dalam hatinya. Gak berselang lama, Kanggo datang dan mengajaknya mengobrol di atas atap sana. Di situ Sion cerita dia dulu punya trauma masa kecil dan untuk menghilangkan traumanya itu, dia akhirnya memutuskan untuk menjadi pahlawan untuk melindungi orang lain. Oleh sebab itu pula, Kanggo pun bilang ke Sion, "Kalau begitu ikut aku sekarang. Kita akan menyelamatkan orang lain." Beberapa hari kemudian pun berlalu dengan begitu dramatis. Di Amerika Selatan, Sihon, Seol-ah, dan juga Taeso di sana juga ada Mujin juga cucunya. Tim Hwoarang juga ada di sana beserta Hwayong sedang menjalankan misi menyelamatkan warga desa terpencil yang terperangkap oleh monster-monster yang berada di sana. Ratusan orang udah berhasil diselamatkan. Dan saat ini terlihat Kanggo sedang terbang untuk mencari kira-kira ada nggak para kultus demonik yang berada di sekitaran sini. Sedangkan Sihon dan juga Seol-ah berada di tenda pengungsian. Gak berselang lama, tiba-tiba kepala desa berteriak dan dia bilang, "Sihon, tolong!" Terlihat sebuah dark energy ball menyerangnya dari belakang. Melihat bahaya itu, Sihon langsung keluar dari tenda dan memberikan pertolongan. Tapi dari atasnya juga muncul beberapa dark ball yang menyerangnya sampai menghancurkan area sekitarannya dengan ledakan yang lumayan gila sih. Tapi tiba-tiba 3 demon general bawahannya Lucifer udah berada di hadapan mereka yang ngebuat Sihon kaget dan dia bilang, energi ini, energi yang sama dari yang kurasakan dari Satan. Mereka adalah demon."
Terlihat banyak penduduk desa yang menjadi korban dari serangan demon ini. Seolah dan Taiso pun mendekati Sihon untuk memberikan bantuan. Tapi Sihon mengatakan kepada mereka, "Kenapa kalian kemari? Cepat menjauh." Tiba-tiba ledakan dari Dark Energy Ball yang langsung dilancarkan oleh para demon itu menyerang Seolah dan juga Taiso. Sihon maju ke depan menahan serangan-serangan tersebut dengan sangat kesulitan. Sihon kembali berteriak kepada Taiso dan juga Seolah untuk pergi dari sana dan evakuasi seluruh warga desa secepatnya. Karena mereka nggak punya pilihan lain, mereka pun langsung bergegas dan percaya kalau Sihon bisa menahan para demon tersebut sampai bantuan player yang lain akan datang. Serangan demi serangan dilancarkan oleh seorang demon yang bernama Halpas. Bola-bola energi kegelapan itu sedikit demi sedikit mengenai Sihon dan memberikan luka yang membuat dia terus melemah. Halpas pun tertawa dan dia bilang, "Apakah ini saja kekuatan dari familiarnya Dewa Gaia? Kemana keberanianmu sebelumnya yang menantang kami semua?" Sihon bilang lagi dalam hatinya, "Aku tahu kalau aku nggak bisa mengalahkan mereka semua. Aku nggak berpikir untuk menjadi pahlawan. Tapi kalau bukan aku untuk menahan para demon ini, siapa lagi yang akan menahan mereka? Kalau enggak, seluruh warga desa yang udah kami selamatkan akan musnah nggak bersisa." Terlihat Halpas mengeluarkan Dark Ball sebesar bola semangat Goku. Dia pun mau mengakhirinya dan dia bilang, "Mari kita lihat seberapa lama lagi kau bisa bertahan." Sedangkan rekan demonnya yang lain pun bilang, "Dasar si Halpas berniat mau menghabisi kawan itu. Padahal misi kita kan membawa aposter Gaia ataupun familiarnya Gaia ke hadapan Lord Lucifer. Kalau begini kita harus mencari apostel Gaia yang lain dong jadinya." Menghadapi kekuatan besar yang berada di hadapannya saat ini ngebuat Sihon menfokuskan pikirannya setajam mungkin sambil bilang, "Aku ingin menjadi seperti Kang Wo Hyung." Aku bahkan sebenarnya nggak tahu siapa Kang Wo Hyung itu dan seperti apa masa lalunya. Tapi yang pasti karena diselamatkan olehnya, aku saat ini berada di posisi ini. Dan aku akan mengerahkan segalanya untuk bisa menjadi sekuat Hyung. Aku nggak akan lari lagi. Ceras, sebuah tebasan vertikal membelah bola energi tersebut dan notif muncul mengatakan kalau Sihon memperoleh skill baru bernama Heavenly Aether Dragon Flash. Aura tebasan dahsyat itu terus menerjang ke arah Halpas dan memberikan damage yang cukup besar kepadanya. Darah berceceran di sana, tapi Sihon nggak berhenti sampai di situ. Dia sama sekali nggak menyia-nyiakan kesempatan tersebut dan menyerang tanpa henti ke arah Halpas. Rekan demon yang lain pun panik ngeliat situasi genting itu dan langsung menyerang Sihon dari belakang. Si demon burung yang berwarna hijau yang bernama Penex bilang, "Hei Halpas, itu sangat memalukan. Kalah dari seorang manusia biasa sepertinya. Sembuhkan dirimu ke Malpas sana. Dasar memalukan." Saat ini Penex mengambil alih pertarungan dan mendekati Sihon. Dia pun bilang, "Ho, jadi inikah kekuatan dari familiarnya dewa tingkat tinggi. Meski dewa itu udah setengah mati saat ini." Penex menginjak kaki Sihon sampai dia berteriak kesakitan. Lalu demon itu juga ngeluarin bola-bola energi hitam dan mulai satu persatu menyiksa Sihon menggunakan bola-bola tersebut. Satu persatu serangannya menembus tangan, kaki, dan pundaknya Sihon. Terlihat Sihon udah gak bisa menggerakkan satupun bagian tubuhnya lagi. Dalam kesadarannya yang mulai menghilang sedikit demi sedikit, Sihon bilang, "Aku benar-benar menyedihkan. Sampai akhir pun aku tetap menyedihkan. Tapi kurasa sampai di sini sajalah akhirnya. Hyung, selamat tinggal." Berbarengan dengan kata-kata itu, 3 bola energi menembus tubuh Sihon. Dan di saat yang sama pula, ceduar, sebuah ledakan yang besar terjadi di sana. Kang Wo mendarat di belakang mereka semua dengan aura yang memancar kemana-mana. Ketika demon itu kaget dong. Kang Wo berjalan mendekati mereka sambil bilang dengan wajah yang sangat-sangat marah, "Kim Sihon, bocah brengsek. Siapa yang menyuruhmu bertarung tanpa seizinku?" Oke, jadi apakah yang terjadi selanjutnya? Nantikan terus keseruannya hanya di channel Fokuser Anime. Dan setiap update kita akan segera melanjutkan dalam beberapa hari ke depan. Oke lah, see you on the next video.